Di sini ada dua riwayat ya. Riwayat Aisyah tadi menjelaskan kalau seseorang pernah Nabi SAW kirim menjadi panglima perang lalu mengimami sholat, di setiap rakaat dia baca Al-Ikhlas. Seperti maghrib misalnya 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Dan Nabi SAW waktu pulang dari perang tanya, ya, kenapa kau lakukan itu? Dia mengatakan, karena aku mencintai surah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan, Allah menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu. Nah, riwayat Anas bin Malik adalah seseorang yang lain dari orang Ansar pernah menjadi imam di Masjid Kuba dan dia melakukan hal yang berbeda dengan tadi riwayat yang pertama. Setiap kali sudah baca Al-Fatihah pasti dia baca Al-Ikhlas. Namun setelah Al-Ikhlas dia baca surah yang lain. Rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Maka orang-orang pada mengingatkannya. Seraya mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau tidak habis Al-Ikhlas sujud ruku aja? Habis Al-Ikhlas ruku saja. Habis Al-Ikhlas ruku saja. Atau kamu baca selain Al-Ikhlas baca surah lain karena kamu sudah baca di rakaat pertama itu. Maka orang ini mengatakan, kalau kalian suka saya tetap jadi imam, kalau kalian tidak suka saya berhenti jadi imam. Karena mereka tidak berharap diimami oleh orang lain, maka mereka membiarkannya lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, kenapa kau lakukan itu? Maka kata imam Masjid Kuba tadi, ya Rasulullah, saya mencintai surah ini. Saya sangat mencintai surah ini. Sesungguhnya kata Nabi SAW, cintamu ya terhadap surah itu akan masukkanmu ke dalam surga. Ya, jadi di sini berarti boleh membaca surah yang terulang di setiap rakaat. Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah menjelaskan ungkapan para sahabat bahwasanya orang Ansar ini menutup bacaan ayat dengan surah Al-Ikhlas menunjukkan bahwasanya dia membaca surah lainnya terlebih dahulu. Secara zahir hadis tersebut menunjukkan bahwa dia membaca surah Al-Ikhlas disertai dengan surah lainnya dalam satu rakaat. Dan menggunakan surah itu sebagai penutup rakaat tersebut. Walaupun secara lafadznya hadits ini difahami bahwasanya dia membaca surah Al-Ikhlas untuk menutup akhir rakaat sekaligus menutup surah lain pada rakaat tersebut. Sedangkan analisis pertama, maka hadits tersebut merupakan dalil yang membolehkan untuk menggabungkan dua surah dalam satu rakaat. Allahu a'lam. Jadi ini singgungan yang disampaikan oleh penulis ya berhubungan dengan masalah termasuk sunnah Nabi SAW adalah dan beliau membiarkan sahabat itu yaitu mengulangi surah yang sama secara khusus surah Al-Ikhlas. Secara khusus surah Al-Ikhlas. Makanya di sini dibabkan surah Al-Ikhlas karena punya kandungan makna yang sangat dalam. Kalau riwayat pertama tadi Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang membaca ya surah Al-Ikhlas di setiap rakaat tanpa baca surah lain. Kalau riwayat yang kedua tadi ya berbeda sedikit yaitu riwayat Anas bin Malik. Kalau sahabat ini menjadi imam di Masjid Kuba, dia baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru baca surah. Atau dia baca Al-Fatihah, surah, kemudian Al-Ikhlas. Gitu ya. Intinya Al-Ikhlas tidak pernah ditinggalkan di setiap rakaat. Dan Nabi SAW juga membolehkan. Ini diistilahkan dengan takrir, persetujuan Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan masalah ini. Maka ini perlu dijadikan sebagai sebuah contoh ya, sebagai sebuah contoh. Dan yang paling aman adalah kita mempraktekannya sesekali tentunya. Dan insya Allah dengan ini berarti di poin nomor 14 pun sudah kita selesaikan bagaimana seseorang mempraktikkan sekali seumur hidup. Ya. Usahakan dia membaca di 2 rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas saja 2 kali. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang yang melakukan itu karena memang ada riwayat yang membenarkannya. Atau dia mempraktikkan sesekali, dia setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas lalu baca surah lain. Menggabungkan surah Al-Ikhlas dengan surah lain. Dan ada riwayat juga lain menyebutkan kalau Nabi SAW pernah dalam sholat witir beliau menggabungkan 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru beliau ruku. Allahu a'lam. Jadi sampai sini tentu bahasan tentang 2 poin tadi ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke masalah poin ke 15 meluruskan punggung ketika ruku ya. Dan ada bacaan-bacaan ketika bangun dari ruku ya. Baik, tolong ditandain bukunya. Insya Allah kita akan lanjutkan di poin nomor 15 yang akan datang. Meluruskan punggung ketika kita sedang ruku. Mungkin begitu dulu teman-teman sekalian bahasan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.